Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan pada pagi indah ini kita akan sama-sama mempelajari tentang pendidikan agama Kristen. Terlebih dahulu kita angkat sebuah pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ayo kita angkat pujian. 1, 2, 3. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita ambil sikap berdoa. Saya mohon Jessica untuk berdoa. Jessica. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulaikan pelajaran agama Kristen. Kiranya Engkau mengurapi kami semua Tuhan, supaya kami bisa menjawab apa yang diberitahu atau pertanyaan yang diberi Putri Tuhan. Begitu juga dengan Putri, kiranya Engkau memberi Putri kesabaran dan Engkau juga mengurapi Putri supaya terus ingin semangat untuk mengajar kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Pagi anak-anak. Pagi. Pada pagi hari ini sebelum Putri memulai proses belajar agama Kristen, terlebih dahulu Putri akan mengabsen kepada kalian untuk kehadiran kalian. Mario hadir? Yes, Jessica hadir? Senesius hadir? Maloni? Hadir. Jessica? Hadir, Bu. Ica? Yonatan hadir, semua hadir. Sebelum kalian mendengarkan materi tentang kedisiplinan di kelas atau di sekolah ataupun di rumah, terlebih dahulu pasti kalian mengenal adanya kesepakatan kelas. Ya, masing-masing. Setiap kelas pasti ada namanya kesepakatan. Ayo, siapa ya? Mulai yang Putri tunjuk satu-satu yuk untuk mengatakan kesepakatan kelas. Yonatan, apa kesepakatan kelas? Wajib mengikuti upacara pada hari Senin. Yang kedua, Maloni. Tidak boleh datang terlambat atau tepat waktu. Tidak boleh datang terlambat atau harus tepat waktu. Yang ketiga, Ica. Tidak boleh ramai saat guru menerangkan. Tidak boleh ramai pada saat guru menerangkan. Menyebutkan, baik itu Yonatan, Ica, ataupun Maloni sudah menyebutkan semua. Pada pagi hari ini, Putri akan menerangkan disiplin di sekolah. Coba lihat di papan tulis depan semua ya, matanya fokus pada pembelajaran pada pagi hari ini. Disiplin di sekolah maupun disiplin di rumah itu memang ada perbedaan. Dalam arti bukan berarti kalian di rumah tidak bisa melakukan yang namanya kedisiplinan, tapi harus tetap melakukan yang namanya kedisiplinan. Kedisiplinan sekolah banyak sekali macamnya yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ya, baik tadi sudah menunjukkan setiap hari Senin ada peraturan harus mengikuti upacara. Tidak boleh rame pada saat guru menerangkan. Ataupun tidak boleh terlambat pada saat kalian datang ke sekolah. Siapa di antara kalian yang masih melakukan pelanggaran tersebut? Ayo, coba angkat tangan. Ada enggak? Mario masih terlambat? Jarang. Maloni membuat gaduh ataupun goyonan di kelas? Jarang. Ica? Jarang. Kalian boleh mengatakan jarang, kalian boleh mengatakan tidak pernah, tetapi siapa yang tidak bisa dibohongin? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalian boleh mengatakan pada Putri, oh tidak pernah, tetapi hati kalian yang berbicara, kalian pernah melakukan pelanggaran di sekolahan. Begitu juga pelanggaran di rumah.
banyak kerap kali kalian lakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Misalnya kedisiplinan di rumah apa saja yang kalian lakukan? Ayo. Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Ayo. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Apalagi? Senisius apa? Kedisiplinan di rumah. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan tugas di rumah. Apalagi? Membersihkan halaman. Setiap rutinitas, begitu kita pulang dari sekolah, setiap rutinitas yang kita lakukan itu namanya kedisiplinan di rumah. Jessica jangan cengengesan. Iya, Bu. Pada pagi hari ini, Putri bukan hanya dalam arti berceramah ataupun mengatakan kepada kalian, tetapi ingatlah, ada satu teladan yang harus kita teladani, baik itu dalam sikap kedisiplinan, di sekolah maupun di rumah. Kedisiplinan itu menuntut kita pada ketaatan. Tahu ketaatan? Contoh yang jelas dalam ketaatan adalah kalian buka di dalam Amsal pasal yang ke-6. Si Ica yang membaca Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 11 dengan suara yang nyaring. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya ataupun penguasanya. Ayat 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ayat 12. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Ayat 13. Yang menyedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjukkan dengan jari. Dikatakan dengan jelas, Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11 dikatakan ayat yang ke-6 dikatakan, hai pemalas, belajarlah dari pergilah kepada semut. Bukan berarti kita jadi binatang, sudah diciptakan Tuhan menjadi manusia terus diciptakan menjadi binatang, bukan. Tetapi kita disuruh belajar dari semut. Ibrani 12 ayat 11 dibaca Jessica. Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Ayo dibaca Jessica. Itulah sebabnya dari satu orang malahan orang yang sudah seperti mati, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ibrani 12 ayat 11. Iya. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Setiap ganjaran mendatangkan duka cita. Dalam arti pada saat kita ditegur melakukan pelanggaran, kita seolah-olah merasa marah, mau membalas. Tetapi pada pagi hari ini mengatakan dengan jelas bahwa pada saat kita ditegur itu mendatangkan sukacita, bukan duka cita lagi. Kita diingatkan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini coba Putri mohon kepada kalian, jadilah teladan dimanapun kalian berada. Baik itu perkataan,
sikap kalian. Kalau memang ada salah satu guru menegur kalian tidak usah marah. Coba introspeksi diri. Misalnya seperti contoh Mario. Mario kalau di kelas usrek dewe, ngomong dewe. Banyak guru yang mengatakan seperti itu. Tetapi belajar kita, Mario untuk introspeksi ya Mario ya. Maloni, jangan cengengesan di kelas. Itu memang sesaat kita rasanya mau marah. Tetapi dari kemarahan itulah membentuk karakter kita untuk taat kepada disiplin. Seperti contoh tadi Daniel. Coba sekali lagi buka ayat yang terakhir. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Senesius untuk membaca. Daniel pasal 6 ayat 11. Dikatakan dengan jelas berapa kali Daniel berdoa? 3 kali. Pertanyaan sekarang, kalian berapa kali berdoa? Ayo dijawab dengan jujur aja. Makan, tidur, bangun, terus ingin bepergian. Maloni, berapa kali kamu berdoa? Sama sekali tidak berdoa. Yonatan, berapa kali kamu berdoa? 3 kali apa saja? Bangun, makan, sama mau tidur. Segala aktivitas yang kalian lakukan, siapa di sini kalau mau belajar doa? Mau belajar kalian berdoa, siapa angkat tangan? Sudah, turunkan. Siapa di sini kalau mau tidur berdoa? Loh, malah ini enggak pernah berdoa. Loh, sudah turunkan. Siapa di sini kalau melakukan segala aktivitas mau keluar rumah berdoa? Maria enggak pernah berdoa? Pernah. Maloni? Jarang. Dengan jelas mengajarkan di dalam setiap kehidupan kita. Dari hal kecil aja kita tidak pernah melakukan bagaimana Tuhan memberikan perkara-perkara yang besar. Kali dari hal doa aja kita tidak pernah. Mau segala sesuatu kita tidak pernah dilandasi dengan doa. Bagaimana kita melakukan yang namanya disiplin. Disiplin menuntut kita kepada ketaatan. Ya, mengerti? Putri bukan hanya menganjurkan kalian untuk hafal arti kedisiplinan, hafal kesepakatan, tetapi kalian Putri menginginkan juga kalian menunjukkan dalam sikap di sekolah, di rumah. Jangan kalau pada saat kalian di kelas kalian membuat gaduh. Banyak sekali Putri mendengar, oh ini loh Bu, yang ini suka ngomong sendiri di kelas, buat gaduh. Oh ini suka terlambat. Pada pagi hari ini coba kita belajar untuk menerapkan arti kedisiplinan. Kedisiplinan menuntut kita kepada ketaatan. Sudah jelas kalian? Sudah, Bu. Sudah? Kalian mau enggak melakukan, mempraktekkan, menunjukkan dalam sikap kalian di sekolah? Mau, Bu. Kalian berjanji bukan pada Putri loh ya. Berjanji pada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan. Mario mau merubah sikapnya? Tidak cengengesan di kelas? Mau? Maloni? Karena Putri seringkali mendengar. Yonatan? Mau. Cuma ada sebagian saja yang Putri mendengar bagus kondiktingnya dalam arti namanya. Tidak pernah colometan di kelas, mau mengerjakan tugas. Pada pagi hari ini Putri akan bagikan LKPD untuk kalian menjawab masing-masing dan Putri akan bertanya kepada kalian. Ayo, minta tolong dibagi nak di belakang.
Sudah kerjakan. Putri tunggu. Sudah kerjakan 5 menit. Mudah itu kalian kerjakan. Itu sikap kalian yang harus kalian lakukan di dalam kelas maupun di rumah. Ayo kerjakan. Putri akan bertanya kepada kalian nanti. Sudah? Bentar, Bu, belum. Putri kasih batas waktu loh ya. Jangan lama-lama. Sudah? Pertanyaan yang pertama. Sudah? Sudah yuk, Putra, sudah yuk dikumpulkan. Putra akan tanya. Sudah dikumpulkan aja. Ayo cepat. Sudah Jessica? Mario sudah? Sen sudah? Sudah Ica? Sudah? Belum? Ayo mudah kok itu nak. Kalian kalau melakukan yang namanya kedisiplinan, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan LKPD yang Putri sodorkan kepada kalian. Sudah? Maloni? Ayo Sen, sudah? Sudah, Bu. Namanya belum, Bu. Sudah Mario? Enggak apa-apa wes. Mario? Belum? Ayo Mario. Pertanyaan nomor 1 harus dijawab. Sudah Mario? Ayo. Ya, Bu. Ayo, Bu. Pertanyaan nomor 1. Yang pertama yang harus menjawab Maloni. Jawaban Maloni adalah Peraturan perlu mengapa kita perlu menaati aturan di rumah dan di sekolah? Apa jawabannya Maloni? Peraturan perlu Yang keras. Peraturan perlu dipatuhi supaya suasana di sekolah dan di rumah menjadi lebih aman, teratur, dan harmoni. Mengapa peraturan itu harus ditaati? Karena supaya suasana di sekolah maupun di rumah menjadi lebih aman, teratur, dan harmonis dalam arti. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah Mario dijawab. Bagaimana Alkitab mengajarkan kita tentang ketaatan dan kedisiplinan? Ayo Mario. Siapa yang bisa? Jessica, ayo. Apa yes? sebagai bentuk kasih dan tanggung jawab kepada Tuhan. Sebagai bentuk kasih dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Mengapa? Bagaimana Alkitab mengajarkan sebagai bentuk kasih? Yang ketiga yang harus dijawab Jessica, apa yang terjadi jika seseorang tidak melakukan ataupun tidak menaati peraturan? Jessica. Siapa yang bisa? Ya, Ica. Maka timbullah kekacauan. Dalam arti suasana di sekolah akan menjadi kacau, baik di rumah. Sebelum Putri mengakhiri, coba kalian lihat masing-masing. Ini peraturan di mana?
sedang melakukan apa ini? Bersih-bersih. Ada enggak kesepakatan kelas di dalam kelas kalian? Ada. Kalau ada apa ini namanya? Sampah. Diapakan sampah? Dibuang pada tempatnya. Apakah kalian sudah melakukan? Sudah. Yang kedua, kedisiplinan di rumah. Di mana ini? Di rumah apa yang dilakukan? Menyapu. Siapa di sini yang membantu orang tua menyapu? Sudah turunkan Mario? Enggak gengsi menyapu. Sungguhan? Kedua contoh ini dengan jelas menggambarkan di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Bukan sekedar kita mengerti arti daripada kedisiplinan, tetapi melakukan. Sudah mengerti semua? Ya, Bu. Pertanyaannya yang harus kalian jawab. Sanggupkah kalian untuk melakukan kedisiplinan itu? Sanggup. Sanggupkah kalian melakukan yang namanya kedisiplinan itu? Sanggup. Kalau kalian pada bagian ini mengatakan sanggup, praktekkan. Ya, praktekkan dan kalian tunjukkan baik di sekolahan maupun di rumah. Mungkin di rumah Putri tidak tahu, tetapi di sekolah. Sekali lagi Putri minta tolong kepada kalian, Putri sudah malas mendengar baik itu Mario, baik itu Maloni, seringkali guru mengatakan ya, mau berubah ya. Ya nak ya, kalau kalian sudah mendengar arti kedisiplinan, berarti kalian melakukan mentaati. Ayo mengadakan diskusi. Putri mohon pada kalian untuk maju. Jessica, Yonatan, Ica, Jessica. Ayo maju. Sen, maju Sen. Kalian harus bisa menjawab contoh di sekolah maupun di rumah kalian masing-masing. Pertanyaannya pertama untuk Jessica. Mengapa kita perlu menaati aturan di rumah dan di sekolah? Supaya suasana di rumah ataupun di sekolah menjadi lebih aman dan teratur. Contohnya, jika kita di sekolah kita dapat berteman dengan siapa saja tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Jika di rumah kita bisa menjadi contoh dengan adik kita ataupun orang sekitar. Yang kedua, bagaimana Alkitab mengajarkan kita tentang ketaatan dan kedisiplinan? Sebagai bentuk kasih, contohnya di rumah membantu orang tua, kalau di sekolah berbagi makanan terdekat kepada teman. Iya. Yang ketiga, Yang ketiga adalah apa yang terjadi jika seseorang tidak menaati peraturan? Berantem. Berantem. Kalau di rumah apa yang terjadi? Kalau di sekolahan? Membuli. Yang keempat, Yonatan. Apa arti kedisiplinan? Menaati segala peraturan yang ada. Menaati setiap peraturan yang ada. Yang kelima, mengapa peraturan itu diadakan, Nak Jessica? Supaya kita menjadi orang yang disiplin. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, sudahkah kalian melakukannya? Sudah. Iya, kalau sudah ya tepuk tangan yuk. Ayo silakan duduk kembali. Sudah. Sudah Mas Ruli? Kita mau akhiri dengan doa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ayo ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tutup mata. Putri akan sama-sama berdoa. Kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa Allah yang senantiasa memberkati di dalam setiap kehidupan kami. Kami akhiri proses belajar mengajar pada pagi hari ini tentang kedisiplinan. Bukan hanya sekedar kami mengerti hafal arti kedisiplinan, tetapi ajar di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, untuk melakukan, mempraktekkan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini boleh hadir, senantiasa roh hikmat menyertai di dalam setiap kehidupan mereka, supaya dimanapun mereka berada, mereka patut menjadi contoh, teladan, panutan
baik di sekolah maupun di rumah. Berkati kami semua Tuhan, kami akan mengakhiri doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Dadah Putri. Sudah? Ayo kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri pada pagi hari ini pembelajaran. Putri akan berdoa. Semua ambil sikap berdoa, tutup mata, lipat tangan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa Allah senantiasa memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini mereka sudah mendengar arti kedisiplinan, baik itu di rumah maupun di sekolah. Ajar mereka untuk melakukan setiap apapun yang mereka lakukan, mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tanamkan dalam kehidupan mereka, berikan hikmat, marifat menyertai di dalam setiap kehidupan mereka. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin.